Okay, good morning, guys. Good morning. Morning. Can we start now? Okay. Okay. So nice to meet you in this meeting again. So today is our group to today is our group turn to present our material about re-feedback. So, but before we start our presentation, I would like to ask one of my members group to lead us in prayer. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya membawa doa ini dalam ajaran saya, agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu Tuhan hingga pada saat ini kami boleh merasakan kehidupan yang kami nikmati. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu hendak akan memulai perkuliahan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami memulainya ya Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu sehingga apapun yang kami lakukan sebentar Tuhan boleh sesuai selaras dengan kehendak-Mu. Hanya inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Okay, thank you Kak Santi for lead us in prayer. So I want to tell you that I am the first speaker and I am the moderator. So here there are six points here that we want to give us. So as I the first speaker, I want to tell you the common explanation about re-feedback. Okay, Kaningsi. So guys, what do you think about re-feedback? So I want to tell you that the term of re-feedback is often used to describe all kinds of comments after the fact, including advice, price, and evaluation. Basically, feedback is information about how we are doing in our effort to reach a goal. Jadi istilah dari re-feedback itu sendiri adalah ketika re-feedback digunakan untuk semacam komen terhadap siswa atau semacam masukan terhadap siswa setelah kita melakukan pembelajaran kita, yaitu dalam hal ini semacam saran atau evaluasi yang sudah kita buat. Jadi maksud dari re-feedback itu sendiri adalah sesuai dengan pernyataan kedua, basically feedback is information about how we are doing in our effort to reach goal. Jadi tujuan dari feedback itu sendiri adalah bagaimana kita meraih apa yang kita mau kita sampaikan atau apa yang mau kita dapatkan. Itu semacam pengertian dari re-feedback itu sendiri. So next to the second speaker, I give the opportunity to Ega to give us the explanation of her material. Re-feedback divided. Slide kedua, Kak. Kaningsi. Re-feedback divided into 5, namely, feedback should be educative in nature. Providing feedback means giving students an explanation of what they are doing correctly and incorrectly. However, the focus of the feedback should be based essentially on what the student is doing right.
So for the next speaker, please. Okay, I will explain about the feedback should be given in a timely manner. When feedback is given immediately after showing proof of learning, the students respond positively and remembers the experience about what is being learned in a confident manner. Artinya di sini ketika guru menyampaikan atau menyampaikan materi yang telah diajarkan, maka siswa dengan tepat waktu, maksudnya pada saat ketika guru menyampaikan materi, maka siswa pun langsung merespon apa yang guru itu sampaikan. Mungkin itu dari umpan balik tepat waktunya. Okay, thank you, Santri. Next to the next speaker, please. Okay, I will continue the material. Feedback should reference a skill or specific knowledge. This when rubrics become a useful tool. Single point rubrics, for example. A rubric is an instrument to communicative expectation for an assignment and a useful way to provide effective feedback for learning. Thank you. Okay, next speaker, Okay, please. Okay, guys, I will be present about the sooner the better. Feedback is most effective when it is given immediately rather than a few days, week, or months down the line. Jadi, lebih baik lebih cepat. Jadi, umpan balik paling efektif jika diberikan segera daripada beberapa hari, minggu, ataupun bulan kemudian. Thank you. And next material is my friend Isandri. Okay, thank you. I will ask weighting question. By asking weighting question, you can learn more about where the students may be stuck or what their interest in discovering in order to move forward. Okay, the last is my turn. So the last one is inspiring students. When all said and done, the student is feeling much better about what they have done up to this point, and they are inspired to dive in again and make their project assignment even better. Jadi maksud dari penjelasan ini adalah ketika sudah melakukan setiap proses tahap yang di atas yang sudah disampaikan, mulai dari tahap awal sampai tahap yang kelima yang tadi, ini student terinspirasi dari apa yang sudah disampaikan. Jadi mereka akan membuat tugas lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. So, that's all our presentation about re-feedback. If you want to give us some question, advice, or suggestion, I will give you the opportunity to ask something or advice or suggestion. Hello, group. Hello, good morning. Okay, I have a question. So, student atau
or feedback based on material or related with their intake, student intake. So what will you do if there a student with lower intake or you with the you with the material can make the student stuck. So what the solution for the student to make them easily to take what you have teach? So that's my question. I'm sorry, Randy. Can you say in Bahasa maybe? Oke. Jadi begini. Siswa punya intake. Intake itu dalam arti apa yang dia miliki sebelum dia masuk ke kelas. Contohnya seperti kayak dia sudah paham tentang apa itu grammar, terus bagaimana speaking. Nah, pasti ada siswa yang dia tidak memiliki intake apa-apa, terus dia tidak mengerti dan dia datang ke kelas untuk diajarkan. Nah, ketika dia stuck, solusi apa yang kalian berikan untuk dia? Nah, seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Randy. Jadi saya langsung mau jawab memang pertanyaan dari Pak Randy. Jadi ketika mereka mendapatkan stuck, ketika sudah dijelaskan tapi belum mengerti, begitu Kak Randy? Ya. Jadi kita seorang guru harus mampu untuk menjelaskan ulang. Kita berkewajiban untuk menjelaskan ulang poin apa yang belum dimengerti. Sebab kalau ada poin yang belum mengerti, pasti dia akan tanyakan sesuai dengan poin yang karena tugas kita guru harus membuat mahasiswa mengerti. Terima kasih Kak. Apakah bisa diterima? Ya, bisa sejauh ini. Terima kasih. Terima kasih. Tapi minta maaf untuk sebelum melanjutkan untuk bertanya untuk teman-teman yang lain. Sebelum bertanya saya lupa. Tadi sebenarnya saya mau ada batasan pertanyaan. Minta maaf. Ini peraturan dari grup kami. Jadi nanti hanya ada 6 pertanyaan dari awal sampai akhir. Jadi kami buka 2 sesi, yaitu sesi pertama untuk 3 penanya dan sesi kedua untuk 3 penanya. Jadi total semua hanya ada 6 pertanyaan. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Any more question?
maybe you want to give our group kind of advice maybe or suggestion, you can give us, and maybe all of us can pay attention for your advice or suggestion. Okay, hello group. Hello. Hello, Mercy. Hi. I have a question. From the materials that I have read from your presentation, I would like to give me an example from the refeedback, because I know the refeedback is like a two types or two kinds of refeedback. Like some people sometimes they giving like a negative feedback. That's their feedback sometimes make the other people didn't receive that. So, and also some people they give feedback in like a positive side. So I would like to know, how do you give like a positive feedback? Give me one example of that, and also give me an example how, or give me example negative feedback. Are you get the point? Yes, I got the point. So your question is, you want to ask us to give the example of good feedback. Am I right? Yeah. And then give me explanation. Give me explanation about the positive feedback and negative feedback, and also please give me one example each of that. Okay, thank you. Okay, that's my question. Thank you. Jadi pertanyaan kakak untuk memberikan penjelasan tentang feedback yang baik. Feedback yang positif dengan negatif dan example-nya. Iya, negatif dan positif. Oke, terima kasih. Thanks for your question. So I try to answer your question. Jadi kalau penjelasan tentang refeedback yang positif itu tergantung materi yang kita berikan, dan saya rasa kalau kita menjadi seorang guru, kita tidak bisa kasih feedback yang negatif. Sebenarnya saya juga tidak tahu tentang feedback yang negatif, tapi yang saya tahu yang positif. Kalau yang positif, kita harus memberikan feedback yang positif, tergantung materi yang kita ajar. Jadi kalau kita ajar tentang materi yang grammar mungkin, jadi kita harus memberikan feedback. Feedback itu sendiri kan dia umpan balik sebenarnya. Jadi ketika kita menjelaskan, kita harus mampu memberikan feedback itu semacam pertanyaan sebenarnya, dengan semacam advice juga, kalau yang saya mengerti tentang materi ini. Jadi positif feedback itu kita memberikan feedback yang baik, semacam kita bertanya hal-hal yang positif menyangkut materi. Jadi misalnya kita mau memberikan pertanyaan atau saran tentang materi yang sudah kita ajarkan, atau mungkin juga feedback dari mereka. Setelah mereka memberikan feedback dari mereka, kita harus umpan balik untuk respon apa yang mereka mengerti begitu.
Jadi itu mungkin penjelasan dari positif feedback. Mungkin dari kawan-kawan grup bisa bantu untuk yang bagian negatif. Baik, saya ingin menambahkan tentang contoh umpan balik positif. Ketika siswa melaksanakan tugasnya dalam melakukan sesuatu yang benar, maka siswa pantas diberikan pujian seperti bagus sekali. Juga ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus tetap memberikan umpan balik positif seperti pekerjaanmu sudah baik, namun masih ada yang butuh ditingkatkan. Dalam hal ini kita dapat memberikan dorongan pada siswa bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang benar meskipun belum sempurna. Mungkin sekian dari saya. Jadi terima kasih Kak Santri. Jadi kita masih perlu menjawab pertanyaan kedua, yaitu umpan balik yang negatif. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa bantu mungkin. Oke. Ini sebelum teman-teman yang lain menjawab, saya mencoba untuk menjawab. Jadi sesuai dengan pernyataan Santri, contoh yang Santri kasih di kita tadi, kalau siswa sudah memberikan feedback dari apa materi yang sudah kita berikan, kita harus tetap bilang baik, kerjamu bagus. Jadi sebenarnya umpan balik yang negatif itu semacam kita bilang kamu bodoh. Sebenarnya kita guru itu kita tidak boleh omong begitu, bicara begitu terhadap siswa, karena tugas kita adalah kita membangun, jangan membunuh karakter siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah bisa diterima? Ya, untuk your explanation about the positive feedback, it's very good. Then actually I already hear that little bit when you explain the negative feedback, but you didn't tell me that is the example of negative feedback or not. Yes, I have given you the example. For example, tadi kan beta sudah omong, kita yang contoh itu sesuai dengan pernyataan Kak Santri. Ini kalau siswa sudah melakukan, misalnya kita memberikan tugas atau semacam pertanyaan spontan, kita harus tetap bilang jawabanmu bagus walaupun jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita bilang itu bukan jawaban yang bagus, kamu bodoh sekali. Itu semacam contoh dari feedback yang negatif, kamu bodoh. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Itu Kak contoh yang umpan balik yang negatif. Yeah. Thank you. Just make sure that you make me understand. So thank you so much. Okay, thank you for your question. Yep. So maybe any other question? Hello, group. Hello. I have a question. Yes, please. Selamat pagi. Oke, apa yang buat perbedaan antara feedback dengan koreksi? Korek. Jika di antara koreksi dengan feedback itu ada alasan-alasan tertentu, apa yang buat perbedaan antara feedback dengan koreksi? Kalau kan sebagai guru kan banyak semacam bahan-bahan materi apa yang nanti kita sebagai seorang guru kan nanti mengajarkan ada persiapan, ada kekurangan persiapan. Di antara feedback dengan koreksi itu apa yang bedakan antara dua posisi kalimat itu? Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak. Mungkin dari kawan grup saya ingin membantu. Jadi pertanyaan ke Max adalah apa perbedaan koreksi dengan feedback itu? Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Di sini materi yang kita bahas adalah tentang refeedback. Jadi saya rasa untuk pertanyaannya harus sesuai dengan apa yang kita paparkan. Saya rasa tadi kita tidak menjelaskan tentang koreksi, kita hanya menjelaskan tentang refeedback. Tapi saya akan mencoba untuk menjawab apa yang saya mengerti. Refeedback yang kita sudah jelaskan tadi itu adalah umpan balik. Jadi kita menjelaskan materi kepada siswa. Lalu siswa kita tanya apakah mereka sudah mengerti atau belum. Lalu kita mereka memberikan umpan balik begitu. Dan mereka akan bertanya atau memberikan tambahan dari apa yang kita paparkan, materi apa yang kita paparkan. Lalu kalau koreksi, yang saya tahu koreksi itu misalkan kita memberikan teks seperti di anak SD atau SMP, kita memberikan teks, contoh kita berikan teks seperti cerita begitu, lalu kita kasih kita kasih teks begitu, lalu mereka memenuhi atau mereka lengkapi itu teks begitu, lalu kita koreksi apakah teks yang kita berikan itu benar yang mereka kerjakan atau tidak. Nah, kalau belum benar, itu kita jelaskan apa yang mereka tidak tahu begitu. Maybe that's it. Thank you. Jadi terima kasih Kak for your answer. Tapi mungkin kakak bisa lebih perpendek kakak penjelasan kok. Maksudnya kan pertanyaannya hanya perbedaan antara refeedback dengan koreksi. Jadi mungkin kakak bisa tolong, mungkin supaya bisa lebih jelas. Oke, baik. Kalau refeedback itu kita memberikan umpan balik. Terus kalau koreksi itu berarti kita melihat dari yang saya sudah bilang tadi, melihat kembali kemampuan siswa. Begitu, terima kasih. Maaf, maksudnya begini, pertanyaan saya itu kan refeedback itu kan di dalamnya kan bersifat semacam sesuatu yang diperbaiki, sesuatu yang kita melihat kembali ke belakang, pasti di situ bersifat semacam perbaikan. Yang macam dalam pertanyaan saya tadi bilang koreksi. Di situ makanya saya ada kebingungan antara refeedback itu kan nanti kita melihat kembali dan perbaiki. Itu barang kan nanti di situ bersifat koreksi. Makanya saya masih bingung sedikit antara refeedback dan koreksi itu apa perbedaannya sehingga kita sebut bilang refeedback. Di situ makanya ada kebingungan di situ kan, di dalam refeedback kan mengandung sesuatu yang kita melihat kembali, dan di situ ada perbaikan, macam dorongan atau dukungan. Di situ kan bersifat koreksi. Makanya saya masih bingung antara dua itu apa yang membedakan, begitu saja.
Baik, mungkin saya bisa tanggapi kakak. Tadi kita hanya menjelaskan tentang feedback, kita tidak singgung tentang koreksi. Terima kasih. Iya, maksudnya tidak ada penjelasan tentang koreksi di situ. Yang pertanyaan saya kan bersifat koreksi itu adalah feedback, yang kita melihat kembali sesuatu yang kita perbaiki di situ. Makanya pertanyaan saya itu antara feedback dan koreksi itu saja. Karena di materi tidak ada penjelasan tentang koreksi yang bersifat yang dalam feedback itu kan ada bersifat koreksi, sehingga membingungkan saya itu dalam feedback itu antara dengan koreksi itu. Hanya itu saja, penjelasan tidak banyak. Terima kasih. Oke, baik Kak Max. Beta coba untuk menambahkan. Jadi kalau perbedaan antara feedback dengan feedback dengan koreksi itu mungkin hampir sama, Kak. Karena dia sama-sama memperbaiki. Hampir sama memperbaiki. Karena feedback ini umpan balik sekaligus fungsinya untuk memperbaiki sesuatu atau kesalahan siswa. Dengan juga koreksi kan membantu atau memperbaiki sikap juga atau memperbaiki apa yang menjadi kesalahan. Jadi mungkin tidak ada perbedaan Kak, kalau menurut beda. Kalau antara koreksi dengan feedback. Jadi kakak bisa lihat di slide kedua. Coba tolong isi di slide kedua. Slide kedua. Oh ini slide kedua Kak. Ini kakak bisa lihat dari ini penjelasan umum tentang feedback itu sendiri. Kalau feedback kan kita membuat semacam komen terhadap sesuatu yang di dalam hal ini semacam advice atau mungkin tanggapan kita atau semacam evaluasi. Dari penjelasan ini kalian bisa lihat yaitu kita bertujuan untuk memperbaiki sesuatu yang ada yang kurang. Kalau ada yang kurang harus diperbaiki. Jadi kalau koreksi juga tadi, menurut apa yang saya mengerti, koreksi itu untuk memperbaiki sesuatu juga. Jadi mungkin sama sekali tidak ada perbedaan mungkin Kak. Terima kasih, itu jawaban saya. Apa bisa diterima atau kurang Kakak? Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Ya, halo Kak. Ya. Ini sebenarnya menurut beta, contoh nanti kita coba tanyakan lagi ke Ibu. Sebenarnya kan ini mulai awalnya itu dari plan, terus stage, terus feedback, setelah itu replan, reteach, baru feedback. Artinya ya begini, jadi ini sebenarnya mata kuliah micro teaching ini untuk dia kayak menilai di feedback itu bagaimana supervisor menilai kinerjanya kita sebagai guru. Nah, karena memberikan tanggapan kepada kita, oh ya seharusnya lu begini. Kan mulai dari kita menyusun materi, setelah itu kita mengajarkan materi, kemudian itu kita mendapatkan feedback atau kayak tanggapan dari materi yang telah kita ajarkan itu seperti apa, harusnya seperti apa. Nah di situ kita merencanakan lagi, setelah merencanakan lagi kita mengajarkan ulang. Nah setelah mengajarkan ulang itu sebenarnya finalnya itu di feedback. Jadi kita mendapatkan, oh ya sebenarnya kita tuh harus seperti ini. Nah, menurut beta begitu sih, menurut saya sendiri seperti itu. Coba nanti kita mendengarkan apa yang sebenarnya, maksudnya apa yang menjadi inti dari
feedback ini dan tujuannya kepada siapa. Cuma nanti kita tanyakan ke Ibu. Soalnya dari tadi menurut saya pertanyaannya dan hasilnya itu tidak sinkron seperti itu. Kita sering salah mengerti, nah, seperti itu. Oke Kak, terima kasih for your Ya. advice. So three question more, please. Maybe any more question? Yeah, hello, Hendrik, good morning. It's me, Tong. Good morning. Okay, yeah, Tong. so I would like to asking you about the inspiring your student. If I'm not mistaken, you have in the last slide, maybe. So my question is, how you may inspire your student when your student get nothing from your feedback, and how you overcome them. Thank you. Sorry, pardon? If I'm not mistaken, in your last PPT, you have it about inspiring, right? If I'm not mistaken. Yeah. So my question to you is, how you may inspire your student when your student get nothing from your feedback, and how you overcome your student. Thank you. Terima kasih Kak. Anytime. Jadi kalau bagaimana kita menginspirasi atau menggairahkan student itu ya tergantung materi yang kita ajar. Jadi mungkin ini sudah di luar apa, jadi kita kembali kepada Karen di Belkis. Jadi ini bukan tertuju pada semacam, ini bukan instructional design. Jadi ini bukan tertuju kepada mahasiswa sebenarnya. Jadi itu yang saya dapatkan dari Kak Randi tadi. Tapi saya akan menjawab pertanyaan Kakak, bagaimana cara untuk menginspirasi student. Jadi itu tergantung materi yang kita sampaikan. Jadi kalau kita ingin menginspirasi mahasiswa itu, kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Kita harus kita harus mampu mengkreasikan sesuatu yang baru supaya bisa supaya student bisa terinspirasi dari materi yang kita sampaikan. Jadi semacam game, hal-hal baru, semacam game. Begitu Kak. Apa bisa diterima? Yeah, thank you. Samba. Yeah. Two more question. Maybe any other question? Jadi kalau tidak ada penanya lagi, saya mau tutup diskusi. Okay, maybe no question anymore. So I want to close this meeting. So thank you for everyone who are considered in this
who are participant in this meeting. So hopefully you get something for our material for today. So thank you.